Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 2 April 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Dituduh selingkuh, penjual rujak Natsepa ini polisikan konten kreator Lilis. Seorang penjual rujak Natsepa, Magdalena Maatita, 60 tahun, didampingi anaknya serta tim kuasa hukum, melaporkan dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan konten kreator Facebook Liliana alias Lilis RL ke Ditreskrimsus Polda Maluku, Selasa 31 Maret 2026. Laporan tersebut telah diterima dengan nomor STTP-67-3 Ditreskrimsus. Kuasa hukum Mama Dalen, Nimrod Soplanit, menyebut bahwa dugaan pencemaran tidak hanya berasal dari satu unggahan, tetapi tersebar di berbagai konten, termasuk komentar di media sosial. Dalam video yang diunggah Lilis berisi keluhan soal pelayanan di lapak rujak sang pelakor. Lilis mengaku kecewa karena harus menunggu lama, sementara pelanggan lain yang datang belakangan justru dilayani lebih dulu. Video itu dengan cepat viral dan memicu beragam komentar dari warganet. Tak hanya itu, situasi semakin memanas setelah muncul komentar di media sosial yang menyinggung isu perselingkuhan. Hal inilah yang paling melukai hati Mama Dalen dan keluarganya. Anak dari Mama Dalen, Astrid Maatita, mengaku sangat terpukul melihat ibunya diserang secara pribadi di media sosial. Ia menilai jika memang ada masalah, seharusnya disampaikan secara langsung, bukan diumbar ke publik hingga mempermalukan orang lain. Laporan ini menggunakan dasar hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE terbaru, yakni pasal 27A Junto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Masa sih beli lang? Ngayon kalau mau mailan dia tahu beli kan beli ya. Pokoknya ini sih beli lang tuh. Nanti sudah. Jadi kalau pokoknya malam itu dia sudah tahu begitu, jangan dia kasih naik di HP atau kasih tahu bahwa mama nih begini dan begitu. Memang kalau dia bilang begitu juga, mama rasa kecewa kan. Jadi kalau masalahnya cuma sepele, datang lalu mama bisa minta maaf atau bagaimana, atau ngatur damai saja supaya jangan perbesarkan seperti begini. Akhirnya ketemu sih kasih naik karena kakak juga bilang Mama Dalen selingkuh, makanya anak perempuan tidak setuju dengan hal itu. Lili sudah datang meminta maaf secara langsung Iya. Mama ya, tapi itu bagaimana menyikapi permintaan maaf Lili? Cuma maksud yang Mama Dalen dia datang minta maaf itu, Mama Dalen juga kaget kan waktu dia datang itu, dia datang langsung peluk Mama. Kita datang minta maaf, kita bilang kakak sudah terlambat karena anak perempuan suka kasih naik kan, maksudnya suka pelapor. Iya, maksudnya untuk kasus ini ke depannya supaya mungkin baku dapat dengan Lilis atau kita bicara bagaimana caranya supaya ketong clear-akan saja kan, supaya tidak terulang lagi. Yang dia buat mama, jangan dia buat orang lain lagi. Oh iya. Oke. Oh ada yang berbungsu. Iya. Mana dulu? Boleh kami kalau mau gue. Kalau itu sih begitu sih. Kita tadi malam kita ada yang biasa. Kita tinggal rekaman. Aman. Aman. Ya. Kita punya? Iya. Itu kan. Yang ini ada viral ini. Oh. Iya boleh. Itu panas. Saya minta upah itu jadi kurang bagus makanya hilang kira. Oh iya, sekarang sudah. Jadi
Buyut-buyut. Ini Sugantinya tuh jadi ketua kemas. Siapa? Elisa. Informasi lainnya, Tribuners, tambang Sinabar di Luhu SBB ternyata kewenangan Pemprov Maluku. Sorotan dampak merkuri menguat. Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Maluku akhirnya mengakui bahwa aktivitas pertambangan Sinabar di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Seram bagian Barat berada dalam kewenangan mereka. Tambang yang terletak di pesisir barat Pulau Seram itu selama ini dikenal sebagai lokasi pengambilan batu Sinabar yang kemudian diolah menjadi merkuri, zat berbahaya yang memicu kekhawatiran terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengakuan ini saat Kadis ESDM diperiksa di Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dengan izin pertambangan di salah satu daerah kawasan SBB pada Senin 30 Maret 2026. Tentu ini menjadi titik terang di tengah kebingungan pemerintah daerah SBB yang selama ini merasa tidak memiliki kontrol terhadap aktivitas pertambangan tersebut. Baik dari sisi pengolahan maupun dampaknya, pemerintah kabupaten mengakui mengalami keterbatasan dalam bertindak. Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Albert Maulani menyatakan bahwa daerah tidak memiliki ruang untuk mengatur aktivitas tambang tersebut. Ia menilai kewenangan pengolahan mineral berada di tangan pemerintah pusat. Tentu dengan adanya pengakuan dari Pemprov Maluku, publik kini menanti langkah konkret pemerintah provinsi dalam menertibkan aktivitas tambang Sinabar, terutama terkait pengolahan merkuri yang berpotensi mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan warga. Hingga kini dikabarkan aktivitas tambang masih berjalan tanpa informasi publik yang jelas terkait pengolahan maupun pengawasan resmi pemerintah daerah. Dengan terus berlangsungnya aktivitas tambang ilegal ini, masyarakat kini menuntut transparansi dan kepastian, terutama terkait dampak kesehatan jangka panjang, kerusakan lingkungan darat dan laut, kelayakan konsumsi biota laut di kawasan dekat pertambangan, hingga dugaan aliran dana ke pihak tertentu. Jika tidak segera ditangani, aktivitas ini dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang lebih luas dan berkepanjangan. Kasus tambang Sinabar di Luhu kini bukan sekadar isu lingkungan, tapi juga menyentuh aspek tata kelola hukum dan kepercayaan publik. Tribuners, SMA Negeri 1 Ambon gelar selebrasi Semansa, angkat literasi budaya dan kewarganegaraan. SMA Negeri 1 Ambon melaksanakan kegiatan selebrasi Semansa pada Rabu 1 April 2026. Kegiatan ini merupakan program rutin sekolah yang digelar setiap tanggal 1 setiap bulan dengan tajuk Sehari Berliterasi Numerasi bersama SMA Negeri 1 Ambon. Pada bulan ini, tema yang diangkat adalah literasi budaya dan kewarganegaraan. Berbagai kegiatan turut meramaikan acara seperti fashion show, pembuatan konten digital, serta pengenalan budaya. Pantauan di lokasi, para siswa tampil mengenakan beragam pakaian adat khas Maluku, di antaranya nona rok, baju saniri, pakaian adat Tanimbar, bani yang hitam, hingga kebaya cita. Para guru pun turut berpartisipasi dengan mengenakan busana cele kain salele berwarna merah. Kegiatan ini disaksikan oleh ratusan siswa dari depan kelas masing-masing, menciptakan suasana meriah dan penuh antusiasme.
Kepala SMA Negeri 1 Ambon, Dr. Anda Ella Turiu menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan 12 siswa sebagai perwakilan dari setiap kelas. Menurutnya, selain menanamkan literasi kewarganegaraan, kegiatan ini juga bertujuan memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal. Ia menambahkan pelaksanaan kegiatan setiap tanggal 1 berkaitan dengan peringatan HUT sekolah yang jatuh pada 1 Agustus. Melalui kegiatan ini, pihak sekolah berharap siswa dapat lebih mengenal identitas budaya Maluku serta mampu menjaga, melestarikan, dan mempromosikannya kepada masyarakat luas. Kegiatan selebrasi Semansa kemudian ditutup dengan sesi foto bersama antara siswa dan guru di halaman sekolah. Kuncinya adalah kita menghargai dan menghormati budaya orang lain, tapi kita harus melestarikan budaya sendiri. Nah, melalui kegiatan ini anak-anak diedukasi ya, mengapa kita menggunakan pakaian ini, apa artinya. Mudah-mudahan dengan cara ini terus anak-anak Maluku mengenal identitas dan budaya Maluku, itu kuncinya. Dan kalau sudah mengenal, melestarikan, mencintai, dan juga bisa mempromosikan, mengedukasikan kepada masyarakat luar juga tentang bagaimana orang-orang Tatua dolo-dolo ya, kita punya orang-orang Tatua yang sudah membangun Maluku dari pakaian-pakaian yang sederhana ini ya. Juga ada pakaian-pakaian yang luar biasa yang harus dilestarikan. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Gitu ya. Terima kasih. Dari Kota Ambon kita ke Maluku Tengah, Tribuners. Audit BPK bongkar 68,5 miliar dana hibah Malteng, belum ada laporan pertanggungjawaban. Belakangan tersebar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dana hibah Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2024. Hasil audit tersebut menyoroti penemuan berdasarkan 3 kategori, antara lain penerima hibah yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban, penerima hibah yang tidak berbadan hukum, dan penerima hibah berturut-turut. Dari 3 kategori tersebut, porsi anggaran terbanyak jatuh pada kategori penerima hibah yang belum menyampaikan LPJ, yakni sebanyak 68,5 miliar yang disalur kepada 121 penerima, di mana 9 penerima melalui Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Maluku Tengah, 106 penerima dari Bagian Kesejahteraan Rakyat atau KESRA, Sekretariat Daerah Maluku Tengah, dan 6 penerima hibah melalui dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Maluku Tengah. Ada pula temuan BPK kategori penerima hibah yang tidak berbadan hukum dengan total anggaran 2,5 miliar disalur ke 54 penerima melalui bagian Kesra Setda Maluku Tengah. Terakhir, temuan BPK dengan kategori penerima hibah berturut-turut tahun anggaran 2023 dengan total anggaran 4,2 miliar disalur ke 37 penerima melalui bagian Kesra Setda Maluku Tengah. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Ambon, temuan BPK ini telah diselidiki Ditkrimsus Polda Maluku.
Kepada tribunambon.com, Rabu 1 April 2026, Kepala Bagian Kesra Setda Maluku Tengah, La Abani, membenarkan hasil temuan BPK tersebut. Dirinya juga mengaku telah menghadap Polda Maluku untuk diminta verifikasi. Namun dikatakan tahun anggaran 2023 ia tak bertanggung jawab. Pasalnya, ia baru ditugaskan sebagai Kabak Kesra pada 28 Oktober 2024. Yang mengungkapkan tahun anggaran 2024 ada temuan dari hasil kebijakan yang lama. Pak Abani menuturkan ketika masyarakat mengajukan permintaan, maka tanggung jawab Pemda untuk merespons. Tapi saat dimintai pertanggungjawaban, masyarakat terkesan tidak tahu. Setelah pencarian lanjut Pak Abani, berdasarkan Perbub, Permendagri, sebulan setelahnya penerima hibah wajib membuat laporan yang merincikan rincian penggunaan anggaran. Berangkat dari temuan tersebut, La Abani menyampaikan komitmen Kesra Maluku Tengah untuk lebih memperketat penyaluran hibah di masa kepemimpinannya. Dugaan korupsi Bansos Malteng, saksi HA kembalikan uang ke kas negara, akankah nama lain menyusul? Dugaan korupsi dana bantuan sosial atau Bansos Maluku Tengah tahun anggaran 2023 senilai 9,7 miliar masih diusut. Tepat Kamis 26 Maret 2026, sosok HA yang diketahui seorang mantan legislator periode 2019-2024 telah menyetor uang ke kas negara senilai 200 juta rupiah. HA pun telah diperiksa penyidik Kejari Maluku Tengah sebagai saksi pada perkara dugaan korupsi dana bansos tersebut. Walau telah mengembalikan uang ke kas negara, Kejari Maluku Tengah melalui Kasih Intelijen Yuda Warta menegaskan bahwa pengembalian tersebut tak serta-merta menghentikan proses penyidikan yang sementara berlangsung. Saat dikonfirmasi soal kemungkinan pengembalian oleh saksi lain, Kasintel Kejari Maluku Tengah tak merespons pasti. Namun, Kejaksaan terus memantau proses ke depan. Walau serangkaian langkah penyidikan telah dilakukan, namun Kejari Maluku Tengah belum secara gamblang menginformasikan siapa calon tersangka yang telah dikantongi. Kasintel Kejari Maluku Tengah Yuda Warta juga mengungkapkan bahwa pihaknya masih akan memanggil sejumlah saksi hingga mendapatkan keterangan yang jelas. Ia menegaskan bahwa Kejari Maluku Tengah berkomitmen terhadap pengusutan kasus tersebut. Diketahui perkara dugaan korupsi dana bansos senilai 9,7 miliar telah disidik sejak Oktober 2025. Kejari Maluku Tengah juga telah memanggil ratusan saksi yang berasal dari kelompok penerima, pihak legislatif, dan sejumlah pihak dari lembaga eksekutif. Kayak kamu orang mau foto begitu, itu bukan ini bukan foto.
Groundbreaking jembatan Garuda Desa Englas, ini pesan Dandim 1502 Masohi. Pembangunan jembatan Garuda di Desa Administratif Englas, Kecamatan Bula, Kabupaten Serang Bagian Timur atau SBT, resmi dimulai dengan kegiatan groundbreaking pada Rabu 1 April 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal percepatan pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat menunjang mobilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Rangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan Zoom bersama Kodam 15 Patimura, dilanjutkan dengan prosesi groundbreaking secara simbolis dan serentak. Dalam sambutannya, Dandim 1502 Masohi, Letkol Infantri Adi Eka Jaya Saputra menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pembangunan jembatan tersebut. Yang menegaskan pembangunan jembatan Garuda bukan hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan semangat gotong royong masyarakat. Dandim juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga keamanan dan mendukung proses pembangunan agar berjalan lancar hingga selesai. Sementara itu, Kepala Desa Englas Jumadi Maba menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan dari jajaran TNI, khususnya Kodim 1502 Masohi. Menurutnya, pembangunan jembatan Garuda memiliki arti penting bagi masyarakat desa karena akan mempermudah akses transportasi serta menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah desa dan masyarakat untuk mendukung penuh proses pembangunan agar berjalan aman dan lancar. Kapolsek sana. Ayo bareng-bareng aja enggak apa-apa. Tambah lagi. Kita ke informasi terakhir, Tribuners miris sampah menumpuk di trotoar kawasan Pasar Tual, warga harap kepedulian bersama. Sampah kembali menumpuk di kawasan Pasar Tual, Jalan Patimura, Kecamatan Dula Selatan, Kota Tual, Maluku, Rabu 1 April 2026. Tak hanya merusak pemandangan, bau begitu menyengat dan lalat berterbangan kemana-mana, sehingga mengganggu aktivitas warga. Terlebih, sampah menutupi trotoar yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Pantauan tribunambon.com, berbagai jenis sampah dibuang di area trotoar tersebut. Mulai dari sampah plastik, kaleng bekas, kardus, dan styrofoam. Sam, 33 tahun, salah seorang warga mengatakan kondisi itu kerap terjadi dan sangat mengganggu kenyamanan, bahkan mengancam kesehatan warga.
Melihat kondisi yang memprihatinkan ini, dia berharap kesadaran warga untuk bersama menjaga kebersihan lingkungan serta kebijakan pemerintah daerah. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amatoh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.